Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Awalnya ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa ittifa' wa ifadah wa istifadah wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Doa dan doa tidak ada lain sila wajib mardad wa qurb subhanahu wa ta'ala. Allahumma khalidna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril haq wa ta'alina bi ma'rifatil alim sari akhlaqna bil alim zidna ilma wa ja'alna min alladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Nas'aluka al-futuh wal munuh wa tawbah wal nasuh salah al-qalb wal jasad wal jism wal ruh bi ismika du nas'aluka al-ilma ladunni والمشرب الصبي الهني يا وهاب يا غني آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, pemberiannya kepada kita semua. Alhamdulillah, sehingga Allah ta'ala masih memberikan nikmat-nikmat agung dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad, dan nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga guru-guru kita mengajarkan yang terpenting itu kalau kita rasakan di dalam hati kita dan pikiran kita kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun keadaan yang kita jalani di dalam kehidupan ini semua terasa biasa saja. Kalau kita bisa menghadirkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Jika bagi mereka orang-orang yang selalu bersama Allah, yang dia merasa selalu ditata sama Allah ta'ala, keyakinannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka susah, senang, rizki sempit, rizki luas atau apapun semuanya sama, cuma judulnya saja yang berbeda. Diberi rizki sama Allah, ya alhamdulillah gak berubah. Gak dikasih rizki sama Allah, ya sudah. Makanya guru-guru kita mengajarkan yang penting awakmu itu gede no hati, membesarkan hati. Dibesarkan hati kita. Kalau kita tulus menjalankan agama ini, kita konsisten untuk selalu ikut terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala nanti yang akan menata kehidupan kita. Jadi nggak repot. Yang penting kita bangun tidur, sholat subuh, perintahnya Allah kita lakukan. Setelahnya itu, selebihnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah Ta'ala yang akan menatanya. Karena usaha cuma sedikit, tapi nanti hasil yang masuk luar biasa. Kenapa? Karena kita rasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'iyah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena sekarang ini yang sering dikeluhkan masalah rezeki. Saya tanya, Habib, apa solusi dari kehidupan kita ini yang serba ruwet, yang serba sekarang, apalagi urusannya bab harga ini ya, bab apa? Bab fulus ini. Saya kan pokoknya semua solusinya itu ada di majelis. Apapun permasalahan kita, apapun keruwetannya, solusinya semua ada di majelis. Rezeki kita seret misalnya, rutin kan hadir majelis, cari pengajian, insya Allah kita niati hadir ada di sana, semuanya nanti Allah Ta'ala akan berikan. Ditonton hadir di Gusti Allah. Maka diceritakan ada seorang Habib yang ada di Hadramaut Yaman sana, namanya Habib Ahmad bin Umar bin Zubair. Beliau di daerahnya sana itu di kota Jibal punya pengajian.
ya seminggu 3 kali gitu. Ini ada orang mengeluhkan urusan ekonomi, seret gitu lagi. Kapan tak habis? Dipandang tokoh masyarakat itu belum minta tolong. Rezekiku gitu kok tak boleh kadang-kadang. Ya tak kok kadang-kadang. Bagaimana solusinya habis? Itu kenapa kok bisa begitu? Beliau mengatakan, lawang awak mau toko pengajian kadang teko kadang enggak. Ya wes rezekimu. Lu kadang teko kadang. Niati rutin istiqomah hadir majelis. Kalau tidak percaya buktikan, rezekinya nanti akan lancar. Rezekinya nanti akan lancar. Kalian dirutinkan. Ternyata oh iya ya gara-gara masih pertama motivasinya gara-gara kepingin urusan duit, akhirnya terus jadi istiqomah ternyata semuanya ditata sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sebagai thalibul ilmi. Pernah ada hadisnya Nabi Muhammad SAW dalam salah satu riwayat, beliau mengatakan yang terjemahnya kurang lebih begini. Allah Ta'ala itu konsepnya Allah memberi rezeki kepada seorang hamba. Jika seorang hamba itu sudah berkeringat dahinya dan tangannya sudah berusaha maksimal, baru Allah Ta'ala beri rezeki. Artinya apa maksudnya? Ya berusaha maksimal baru dia akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan hasil rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan illa talibal ilmi, kecuali mereka yang menuntut ilmu. Orang yang hadir pengajian enggak perlu sampai berkeringat dahinya, enggak perlu sampai usaha maksimal, Allah taala sudah tata semuanya untuk orang-orang yang mau menuntut ilmu agama. Karena dia waktunya digunakan untuk menuntut ilmunya Rasulullah. Akhirnya Allah taala menata bagi rezeki kalau sahabat awakmu akeh waktune gawe mencari ilmunya Nabi. Tidak ada waktu untuk bekerja, wis sing noto seakan-akan begitu. Rezekinya Allah Taala. Dia dikatakan innallaha takaffala li talibil ilmi fi rizqi. Dalam salah satu riwayat Nabi SAW, Allah Taala itu sudah jamin rezeki bagi talibul ilmi. Kata Habib Abdullah Hasan dalam kitabnya An-Nasaidinya, ini jaminan khusus dari Allah bagi para penuntut ilmu setelah jaminan umum. Karena Allah Ta'ala sudah menjamin secara umum rezeki hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah semua yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala sudah jamin rezekinya. Secara umum mau dia muslim, mau dia tidak muslim, mau siapapun dia manusia, hewan, semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk manusia. Lah ada manusia yang dia mau menuntut ilmu, dia dapat jaminan khusus setelah jaminan yang umum tadi. Maka sering mengatakan, nggak ada sampai masuk koran, Merbu TV, kiai mati kelaparan, nggak ada ceritanya. Mereka yang mengkontribusikan seluruh waktunya untuk ilmunya Nabi, tidak pernah mereka itu mendapatkan kesulitan di dalam hidup. Ya ada. Rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala ono lain. Saya sering cerita Habib Taufik guru saya itu rela hutang untuk pondoknya. Terus urusannya Gusti Allah kan begitu. Sing urus dibayarnya Gusti Allah dan Nabi Muhammad SAW karena mereka memiliki keyakinan. Nah, itulah pentingnya kita hadir majelis. Apapun masalah kita, keruwetan yang ada sekarang itu, kalau kita bisa merasakan nikmatnya hadir pengajian, kita akan merasakan ketenangan. Tapi budaya biasa itu tambah ngantuk kabeh yang lain. Budaya tambah ngantuk wae. Ya karena kita belum merasakan nikmatnya untuk hadir majelis tadi. Orang itu akan merasakan nikmat hadir majelis ketika apa yang dia cita-citakan dia dapatkan ketika hadir majelis. Baru dia akan mendapatkan kenikmatan hadir majelis. Rezeki ini sangat iya, ternyata pas aku hadir pengajian, majelisan, rezekiku ditotal oleh Gusti Allah Ta'ala. Baru akan menikmati. Manusia kan begitu, karakternya begitu. Kalau tidak terbukti, belum percaya. Ya belum percaya. Masih kadang-kadang sih ngomong nabi, belum percaya. Kecuali kalau mereka sudah membuktikan. Masuk ke dalam pembahasan kita tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai kepada bab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Amara Rasulullah SAW ashabahu wa man ma'ahu fi Makkah minal muslimin bil khuruj ila al-Madinah wal hijrah ilaiha. Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya
Dan siapapun orang yang bersama Nabi Muhammad SAW ada di kota Mekah, diperintahkan apa oleh Nabi? Untuk keluar menuju ke kota Madinah, serta hijrah ada di sana dan menemui teman-temannya atau saudara-saudaranya daripada kaum Ansor yang ada di kota Madinah. Beliau mengatakan demikian, Innallaha azza wa jalla ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian saudara-saudara serta tempat tinggal yang kalian akan merasa aman ada di sana. Saat itu sudah luar biasa diskriminasi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, luar biasa. Makanya Nabi menawarkan, Allah Ta'ala sudah memerintahkan kalian menyediakan tempat dan manusia-manusia, saudara-saudara yang kita akan merasa aman ketika berada di sana. Setelah Nabi memerintahkan demikian, fakharaju arsalan, mereka keluar dalam keadaan arsalan, kloter-kloteran begitu, berkloter. Jadi ada kloter pertama berangkat, kloter kedua berangkat. Dan mereka banyak sekali saat itu berbondong-bondong untuk hijrah ke kota Madinah. Hampir semuanya berangkat, para sahabat hampir semuanya berangkat. Wa aqama Rasulullah SAW di Makkah, tapi Nabi masih tinggal di Mekah. Kenapa? Menunggu izin resmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Hampir semua sahabat berangkat. Umar bin Khattab, Talha bin Ubaidillah, paman beliau Hamzah, Zaid bin Harithah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Hudzaifah, Utsman bin Affan, dan banyak di antara para sahabat yang sudah menuju ke kota Nabi. Wa tataba'atil hijrah. Hijrah pun dilakukan secara bergilir. Hampir semuanya itu dilakukan bergilir sampai semuanya sudah berada di mana? Di kota Madinah. Hanya tinggal yang tersisa di kota Mekah saat itu adalah Nabi Muhammad dan beberapa sahabat yang ditawan atau dipenjara oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Jadi tinggal Nabi sama beberapa sahabat yang dipenjara dan ditawan, juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Tinggal itu saja, semuanya sudah berangkat. Nabi, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar dan beberapa sahabat yang ditawan dan dipenjara. Ketika kaum kafir Quraisy melihat pemandangan begitu, ini mereka berbondong-bondong berangkat ke kota Madinah. Akhirnya mereka melakukan rapat terbatas. Ada di Darun Nadwa. Jadi Darun Nadwa itu seperti parlemennya pembesar-pembesar Quraisy saat itu, untuk mereka bermusyawarah ada di sana. Akhirnya mereka mengumumkan rapat terbatas yang akan diselenggarakan ada di Darun Nadwa, parlemennya mereka itu. Mereka ketika rapat begitu, tiba-tiba ada iblis yang menyamar seperti orang yang tua, Syekh Najdi, jadi kelihatan sepuh begitu, jenggotnya tebal putih semua. Nah, iblis datang untuk memberikan usulan. Ketika mereka semua musyawarah, sikap apa yang akan kita ambil ini untuk Muhammad. Ini mulai sudah berangkat semua ke Madinah ini. Bahaya ini. Kalau Muhammad kita siksa di sini selesai, tapi kalau dia berangkat ke Madinah membentuk kekuatan, akhirnya kekuatannya besar, nyerang kita, mati kita. Nah, mereka mau mengambil sikap apa? Mereka akan bersepakat dalam hal itu. Akhirnya mereka hasil akhir atau keputusan yang telah mereka ambil untuk membunuh Nabi Muhammad. Itu keputusan mereka. Fa'ajma'u ala qatli. Atas usulan iblis tadi itu yang menyamar jadi orang tua itu. Akhirnya ketika mereka sudah sepakat, kan Nabi masih di kota Mekah itu kan? Semua para sahabat hampir mayoritas sudah ada di Madinah. Jibril turun memberikan informasi kepada Nabi Muhammad. Muhammad, saya kasih informasi, malam ini kau gak selamat. Kalau kau masih tinggal ada di kasurmu, gak selamat. Mereka akan merencanakan pembunuhan, datang ke rumahmu, kamu akan dibunuh. Gak selamat kalau kamu masih tinggal atau tidur berada di atas tempat tidur. Akhirnya memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Nabi Muhammad tidur ada di kasurnya, dan Sayyidina Ali diperintahkan untuk menutupi badannya sehingga tidak kelihatan.
dikira ditutupi semuanya, nanti dikira Nabi Muhammad ditutupi seperti itu. Nah coba kita bayangkan ya, Nabi itu dikasih tahu kalau nggak selamat ada di kasur. Nyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tolong gantikan saya. Ya nurut aja Sayyidina Ali, mau perintahnya Nabi. Dia tidak berpikir kalau nanti bakal terbunuh. Pokoknya ini perintah Nabi. Saat itu beliau masih muda, kepala juga kalau nggak salah, masih muda. Akhirnya beliau ya nurut aja, tidur ditutupi begitu. Nah dikatakan pertama kali orang yang menjual nyawanya di jalan Allah Ta'ala adalah Ali bin Abi Thalib. Sebelum ada perang apapun itu kan ya, pertama kali yang menjual nyawanya, menjual dirinya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Ali bin Abi Thalib. Tsumma kharaja sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi keluar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Mereka para kafir terus ada di depannya rumah Nabi. Tapi Allah Ta'ala membuat mata mereka tidak melihat. Jadi Nabi keluar dari rumah, nggak kelihatan Nabi. Padahal keluar di depan mereka itu. Nabi ngambil tanah itu diletakkan sedikit-sedikit di kepala mereka. Dan riwayat sambil membaca alamin bayi edihim satau min khalfihim satau fa'azinahum bahum la yubsiru, dikasih begitu. Kemana Nabi setelah keluar dari rumahnya? Menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi keluar dari rumahnya setelah dikepung oleh kaum kafir Quraisy, menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di sana dibukakan pintu oleh Sayyidina Abu Bakar, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepadaku untuk keluar hijrah. Sekarang datang izin dari Allah Ta'ala. Ayo kita berangkat. Pertama Nabi belum mengatakan ayo kita berangkat, enggak. Sayyidina Abu Bakar berharap dia yang diajak, gitu kan ya. Kau ngajak aku sih diajak dengan Nabi. Semua berharap begitu. Sahabat itu berharap nanti dia akan mendampingi Nabi untuk hijrah. Akhirnya aslinya izin. Sayyidina Abu Bakar ini malu sebenarnya. Akhirnya dia memberanikan diri. As-sohbah ya Rasulullah, izinkan aku untuk menemanimu wahai Nabi. Karena Nabi mengatakan kalau as-sohbah, iya kau yang menemani saya. Memang saya memilih kamu untuk menemani saya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menangis karena gembira. Sayyidina Abu Bakar berdam lahu rahilatain, mempersembahkan dua kendaraan yang ternyata sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dua kendaraan untuk dirinya dan Nabi Muhammad SAW untuk perjalanan menuju ke kota Madinah. Bukan sampai di situ. Sayyidina Abu Bakar juga menyewa seseorang yang bernama Abdullah bin Uwaidid sebagai petunjuk jalan. Akhirnya mereka berangkat bertiga ini tadi. Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW dan Abdullah bin Uwaidid, seseorang yang disewa oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menunjukkan jalan. Mereka keluar dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu keluarnya Nabi ke kota Madinah kecuali Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi SAW. Jadi Abu Bakar memasang strategi, mengatur strategi saat itu. Dia memerintahkan putranya yang bernama Abdullah bin Abi Bakar untuk yatasama. Jadi dia diperintahkan ke pasar supaya memata-matai, coba dengarkan apa yang akan mereka rencanakan untuk kita. Setelah mereka tahu Abu Bakar sama Muhammad sudah keluar, jadi dia suruh menguping lah istilahnya, menguping rencana daripada kaum kafir Quraisy tentang apa yang akan dilakukan mereka kepada Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Juga memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menggembalakan kambing-kambing Sayyidina Abu Bakar pada siang hari dan nanti diistirahatkan di malam hari. Kenapa? Untuk memanipulasi. Jadi Nabi kan jalan ada bekas jejaknya itu kan. Nah untuk mengelabui mereka, jadi memerintahkan Amir bin Fuhairah tadi itu untuk menggembalakan kambingnya. Karena saat itu mereka tuh punya ilmu tapak jejak. Sekarang ilmunya hilang. Jadi orang yang menguasai ilmu ini itu bisa tahu. Misalnya ini lantai ini, dia gini saja, dipegang hijau. Oh ini 2 hari yang lalu ada orang yang duduk di sini, postur tubuhnya sekian. Iya. Apa namanya? Bokongnya rontok gede atau apa? Dia tahu semuanya itu. Atau kurus dia tahu. Makanya ketika nanti Nabi itu sampai ada di gua,
Mereka kok tahu para kafir Quraisy itu kan di depan. Ini kalau menurut ilmu Muhammad sama Abu Bakar di dalam, tapi tidak mungkin karena ada sarang laba-laba. Kalau dia masuk pasti rusak sarang laba-labanya. Dari mana mereka tahu? Ya tahu itu tadi ilmu tapak jejak tadi. Mereka ahli dalam hal begitu, ngerti? Jalan kemana sekarang ilmu itu sudah hilang. Jadi banyak ilmu yang sekarang itu hilang. Ada seorang habib namanya Habib Abdurrahman dan Masyhur. Beliau mengatakan saya itu ada 12 ilmu di dalam diri saya. Cuma orang-orang tidak ada yang mau tanya. Nanti 12 ilmu itu akan mati bersamaan dengan mati saya. Tidak tahu 12 ilmu itu apa, nggak ngerti. Dulu ada orang yang lihat, dia dilihat begitu saja pakai ngitung. Itu godong gedang itu nanti akan gugur tanggal sekian, jam sekian, di hari sekian, itu tahu. Itu bukan kasar atau dukun ya, bukan begitu, tidak pakai jin, tidak. Ilmu itu. Ada ilmu tertentu itu supaya memahami seperti itu. Itu hilang sekarang. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar untuk mengelabui dia perintahkan Amir bin Fuhairah mengelabui. Dan bingung ya, ini kok sikile wedhus, mau nyari kakinya tapak jejaknya Rasulullah biar terkelabui dengan apa? Dengan kaki kambing tadi. Cerdas Sayyidina Abu Bakar, cerdas. Dia mengatur strategis demikian rupa. Dan sampai di situ putrinya yang bernama Asma binti Abi Bakar. Ketika Nabi sudah dan Abu Bakar sampai di Gua Tsur. Gua Tsur itu pernah, kalau mungkin yang pernah umroh tinggi gitu ya, sangat tinggi. Ada yang pernah sampai ke sana? Munggah ke sana. Nabi kan di sana 3 hari. Lah Abu Bakar memerintahkan putrinya yang bernama Asma untuk mengantarkan makanan selama 3 hari. Bayangkan perempuan dan saat itu Asma hamil tua. Makanya Asma itu ketika Abu Bakar dari sana dia belum hijrah. Ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah dia belum hijrah, dia nyusul. Itu diceritakan dia melahirkan di tengah jalan. Dia dalam keadaan hamil tua, berangkat naik ke sana. Waktu itu pernah Al Habib Umar bin Hafid. Habib Ali pernah cerita. Habib Ali kan muridnya beliau Habib Umar bin Hafid, pernah haji bersama Habib Umar, berangkat naik perjalanan menuju ke Gua Tsur. Itu teman-teman pun mesti kesel kabeh wong jenenge munggah ya. Sembujungan, Habib Umar sampai di sana murid-murid itu saya kesel, saya istirahat. Ditunggu sama Habib Umar sampai di sana, beliau ceramah, dia mengatakan, coba kamu bayangkan kita ini yang laki munggah, koyok ini gue kesel koyok ngono. Bayangkan Asma perempuan dalam keadaan hamil tua, bukan sekali naik, beberapa kali untuk mengantarkan makanan kepada Nabi dan kepada ayahnya Abu Bakar saat itu. Sehari mungkin jenengi makan ya mungkin 3-2 kali dan 3 hari ada di sana. Belum mengatakan apa yang membuat dia kuat. Ya karena kekuatan cinta tadi. Cintanya dia dengan Nabi Muhammad SAW, cintanya dia dengan ayahnya tadi. Sehingga tidak terasa capek. Nah, awakmu ibaratnya begitu Habib Umar. Dulu tidak ada rasa mahabbah, tidak menghadirkan saat itu bagaimana perjuangannya Nabi, perjuangannya Asma naik ke situ. Nabi hijrah itu ya bukan begini. Sampai diceritakan ada seorang ulama yang detail menceritakan kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya bukan jalan aspalan ini enggak. Beliau itu kan berangkat bersembunyi-sembunyi. Pastinya kan jalan yang dipilih bukan jalan umum yang dilewati, ketemuan akhirnya. Oh jalan ke Madinah dari sini enggak. Dia cari jalan yang naik turun bukit. Dalam keadaan begitu, dia munggah mundur naik bukit saat itu. Berapa hari, berapa minggu berjalan ke sana. Setengah mati berjalan, kita jalan yang kesel. Pada jalan aspalan begini. Dan bagaimana perjuangannya Nabi? Karena kalau kita pikir itu gitu, ternyata ya kesel. Dan kita Nabi aja yang makhluk kecintaannya Allah Ta'ala ya setengah mati menjalani kehidupan. Awal-awal ini apa enak-enakan kok ya? Tidak mungkin. Orang sukses itu pasti meniscayakan sebuah perjuangan meniscayakan pengorbanan. Saya sudah berjuang korban apa? Korban tenaga yang tidak, korban harta tidak, korban pikiran tidak. Belum dikatakan perjuangan itu. Itu kan Allah Ta'ala memberi gambaran. Nek apa sukses dari dunia ya usaha. Nabi lo kecintaan itu tak usaha kok. Tidak ada semuanya itu instan. Tidak ada yang instan. Yang ada instan itu mie instan. Itu yang ada sekarang ya. Mie instan dan yang lainnya itu makanan-makanan itu yang instan. Tapi kalau kita mau sukses tidak ada yang jalannya dengan instan. Pasti meniscayakan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Makanya pasti ya capek.
Tapi sampai dikatakan capeknya kita perjuangan itu tidak seberapa daripada capeknya penyesalan nanti. Kalau kita tidak berjuang sekarang nyesel, selip pol tambah. Kalau dibandingkan dengan capeknya kita berjuang, insya Allah kita semua dijadikan orang-orang yang sukses. Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita sehingga kita bisa merasakan bagaimana perjuangan hati kita, hingga menjadi sebuah inspirasi untuk kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya, monggo. Pak Muandinya ada ini. Silakan. Mas Eko ini kadang-kadang tanya nanti tentang kantor saya, nanti tanyanya pas mobil. Monggo silakan. Kadang-kadang kan ada satu kalimat menyatakan yang mintanya itu jangan ibarat, jangan terlalu jauh banget dari api. Jadi kan kadang-kadang berdoa kan yang doa ya bolehlah yang saksa. Dan misalkan kita mintanya besar tapi terus kemampuan kita sedikit itu juga gimana itu? Tapi yang api gimana? Misalkan kan ada kata yang kalau minta ya jangan jauh banget dari api, yang mintanya terlalu besar, terlalu banyak gitu. Terus gimana itu? Doanya kok akal banget. Makanya guru kita mengajarkan itu, kalau berdoa itu pasti diakhiri dengan begini: bi khairin wa lutfin wa afiyah. Dalam kebaikan dan di dalam kelembutan Allah Ta'ala dan di dalam afiat. Kadang-kadang kita tuh berpikir meminta sesuatu tapi kita belum tahu sesuatu yang kita minta itu apakah baik untuk kita. Kadang-kadang kan begitu. Saya minta mudah-mudahan saya diberi rezeki. Nah, kalau ternyata rezeki itu merupakan kita sama Allah, apa nikmatnya kita punya rezeki? Ternyata rezeki tadi itu tambah kewalahan, kesel. Ternyata lebih enak kita tidak punya rezeki yang banyak. Tambah bulat, tambah ruwet kalau kita punya rezeki kan ada enaknya. Nah, kalau kita minta apapun itu kita akhiri dengan itu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Atau kalau bahasanya ya Allah, berikan sesuatu yang layak untuk saya jalani atau yang saya dapatkan dan di dalam keindahan. Apa enaknya kalau kita diberi tapi tidak ada enaknya sama sekali untuk kita jalani, tidak enak. Makanya saya kalau minta kadang-kadang sejak apapun ya Allah, berikan aku sesuatu di saat yang tepat. Nah, kalau kita minta sesuatu top diberi sama Allah, ternyata timingnya tidak tepat, repot. Segalanya repot. Minta untuk dapat mobil, ya Allah, untuk dapat motor, dikai motor, dibayar cicilan saya akeh, motor teko tambahannya cicilannya. Kita diberi di saat yang tidak tepat. Ya Allah, berikan saya mobil untuk berkendara saya supaya kerja ini tidak terasa sulit, tapi di saat yang tepat. Ya biar Allah Ta'ala yang nata kapan tepat untuk kitanya, gitu. Jadi berikan saya sesuatu di saat yang tepat. Ya boleh kita minta apapun ya boleh, cuma kita terserah ya Allah yang terbaik. Engkau tahu yang terbaik buat saya. Berikan kepada saya sesuatu yang menurut Engkau terbaik buat saya. Ada lagi satu lagi. Tadi saya dapat informasinya dari Habib tadi kan, siapa yang jauh dari rezeki datangilah minta barang sama seperti ini. Kalau kita misalkan memfigurkan misalkan seseorang, misalkan saya senang sama tausiahnya Habib Muhammad misalkan, saya pasti rajin nih. Setiap Habib Muhammad yang datang, saya pasti datang. Atau ketika misalkan yang lain karena kurang serak, iya kurang serak, saya jadi agak malas-malasan nih kalau sama beliaunya. Gitu. Jadi saya agak milih-milih siapa. Kan saya milih figurnya. Gimana seperti itu? Ya berarti hadir kita karena tendensius itu, kan begitu. Kan yang terpenting substansinya itu kita mendapatkan ilmu. Tidak masalah siapapun yang menyampaikan, kan begitu. Yang penting kita dapat ilmu dan ilmu itu benar. Tidak penting siapa yang menyampaikan, tapi yang jelas sanatnya ilmunya sampai ke Nabi. Jadi kita juga tidak boleh gampang-gampang milih guru. Guru kita itu yang kita pilih guru yang sanatnya ilmunya sampai kepada Nabi SAW. Silsilahnya itu sampai kepada
Nabi. Kalau itu sudah terpenuhi, siapapun yang menyampaikan kita terima. Sayyid Ali mengatakan, saya budaknya seseorang yang mengajari saya satu huruf. Siapapun yang mengajari saya satu huruf, saya budaknya dia. Padahal itu sebagai khalifah, adanya kasih tahu, dianggap orang yang ngasih tahu tadi itu dia raja saat itu, ibaratnya kalau khalifah. Ternyata dia jadi budaknya orang tersebut yang mengajari satu huruf. Kenapa? Karena beliau memahami daripada nilainya ilmu. Nilainya ilmu itu luar biasa. Siapapun yang menyampaikan, alhamdulillah saya dapat nilai ilmu tadi itu. Tidak penting siapa yang menyampaikan. Jadi kalau bisa, kalau ada figur ini yang saya cocok, berarti kalau dia ngisi pengajian aku terkotika, ya mbok kok males. Itu gak hadir aku ya misalnya. Berarti kita masih tendensius. Kalau kita tidak ikhlas, tidak sesuai dengan ketentuannya, ya hasil yang akan kita dapatkan ya tidak maksimal. Tidak akan maksimal. Itu pun kalau ternyata sudah terpenuhi. Saya tidak beli-beli, saya juga berangkat itu. Cuma tujuanku benoleh rezeki itu ya kadang-kadang masih pilih. Berarti orang karepe hilang ya. Berarti ada kalau aku sembahyang sunnah web alas kabeh. Nek sembahyang itu agak. Soalnya aku ngomong pengajian, siapa yang sholat duha rutin rezekinya lancar. Oh, gara-gara rezeki lancar. Ya belum tentu didapat. Karena ada motivasinya. Ibaratnya kita tidak ikhlas karena Allah Taala. Ikhlas. Sholat sunnah kita laksanakan. Nanti urusan dapatnya itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih, alhamdulillah. Enggak ya, mungkin itu yang terbaik dari Allah Ta'ala. Saya dijauhkan dari rezeki yang ternyata tidak baik buat saya. Jadi tetap santai saja gitu. Sudah ya? Pokoknya nyambung sama Rasulullah gitu. Sangat dan jelas. Sangat gitu. Sudah ada putri. Monggo ibu-ibu atau yang putri, apabila ada pertanyaan silakan. Dan Sifal saya pribadi, saya lebih tertarik ke tadi itu kisahnya hijrahnya Nabi itu. Jadi Habib kan tadi bilang Nabi ke rumahnya Abu Bakar, terus ada satu orang yang disewa untuk membimbing gitu, baru dengar gitu. Itu nasibnya terus gimana? saya lebih tertarik kasih main gitu. Gak pernah kebetulan begitu ya, dia menemani disewa. Atau kadang-kadang yang disewa itu orang Yahudi. Dasarnya kalau yang disewa itu Yahudi, hanya sekedar ya namanya kita kalau mau pergi mobil, kalau sekarang sewa rentalin misalnya, ternyata yang punya orang Cina ya begitu, ya formalitas begitu saja. Itu kalau nggak salah yang diperintahkan untuk menggembalanya atau yang penunjuk jalannya itu yang Yahudi. Kalau dia Muslim ya alangkah beruntungnya dia kan. Itu memang itu alangkah beruntungnya. Allah sekali. Alangkah beruntungnya. Ya berarti kembali ke rezeki tadi. kayaknya Mas Eka mau tanya gitu, udah serius ya. Iya, bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya alim sultan ya karim al-ihsan ya daima al-amal ya tadbirullah wa sa'al ya abdul ya ya sunna ya halim ya ajab. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqan wa na'buduka wa anta lam tazal bidzalika ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli nasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawi ya kulli ba'id wa ya ma'na kulli ma'rid wa ya tasir alina kulli asir sirsul asir al-kasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa khabir wa anta alimun biha wa rasulullah wa minna qawu minka wa nafaru minna nafaru minka wa nafaru minna ya Rasulullah حسنا بعينك التي لا تنام فارزقنا بكلامك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك على ما نعلم بك. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالح ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
هذا من الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.